jadi poinnya kelindes cuma tangannya aja gitu. Tangannya aja pas banget posisi kelindesnya itu bagian otot tangan. Coba deh, sekali-kali coba gitu, rasain bagaimana caranya Cuci piring pakai tangan satu. itu tadi kayak semacam bawang atau cabai Betul. dengan tangan satu. Itu susah banget brother. Tapi coba, Neng Epa ini katanya pakai kaki menggunainnya, dibantu dengan kaki. Bagaimana caranya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya di channel, dan sini juga ada Bang Oji ya, Oji Pak Oji. Di sini juga ada siapa namanya? Ada Eva Hildara Hayu. Iya, dan ini Ada Nadia Khairiyah. Ya, oke, di video kali ini saya akan bincang-bincang tentang ini sih cerita ya, masalah apa, riwayat hidup masing-masing. Jadi kita udah kedatangan MC ya. MC ini jauh loh. Iya, jauh. Ini dari Depok. Jauh banget Ini Depok ke udah dari Depok. Depok sih ya, Depok ya. Hijrah dari Depok nyampe lagi ke Depok. Iya. Jadi ini seorang YouTuber sebetulnya terkenal banget. Pokoknya kalau nggak percaya lihat aja nanti di channelnya Sini. Bang Oji ya. Iya. Jadi untuk MC kali nanti akan ada nanya-nanya ini apa namanya, Neng Epa ya. Ya kan banyak juga yang menanyakan Neng Epa sih kenapa sih gitu kan ya. Netizen banyak. Banyak netizen yang menanyakan, mohon maaf ya, ini satu lagi kemana gitu, nanti akan dibahas oleh Neng Epa. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan ke Bang Oji dan saya akan di belakang kamera. Oke, ikuti terus sampai habis. Oke, sahabat Denny Channel di sini, dan kebetulan Bang Denny-nya lagi megangin kamera, jadi sekarang MC-nya gua nih brother sini nih. Nah, jadi sini gini nih brother. Di sini ada Neng Epa ya namanya, dan di sini ada Neng siapa namanya? Nadia. Neng Nadia. Nah, jadi di acara kumpul-kumpul ini, jadi kan banyak juga nih ya para netizen khususnya untuk penggemarnya Neng Epa nih, TikTokers, ya gak? Para TikTokers netizennya pada sering bertanya tentang keseharian Neng Epa juga, terusnya ada apa dengan Neng Epa atau apalah yang biasa netizen sering tanyakan lah pokoknya. Jadi kita langsung tanyakan langsung sama Neng Epa ini brother. Neng Epa ini sahabat. Ya, jadi langsung aja nih ke Neng Epa. Nah, untuk Neng Epa nih setiap hari tuh kerjanya apa sih? Kesibukannya gitu? Aku kerja di sebuah perusahaan percetakan. Oh, kerja. Jadi Neng Epa ini kerja nih brother. Ya, dia kerja bukan pengangguran. Kalau kita kan pengangguran nih. Dia mah Pengacara. Pengangguran banyak acara. Nah, kalau untuk yang ini Neng satunya? Nadia. Neng Nadia. Mm-mm. Nah, jadi Neng Nadia ini nih brother. Ini guru brother. Ya, jadi lihat aja nih orang ini. Ini guru nih gini-gini nih brother. Ya, ini guru. Iya, dia guru di mana nih? Di sekolahan. Sekolahan, iya. Guru di sekolahan apa tuh? Itu maksudnya SMA atau SMP atau SD tingkatannya? Kalau di SMK itu guru agama. Oh, di SMK ya? SMK di Ngeborong. guru agama. Guru Oh, agama. jadi guru agama nih brother. Jadi aku itu jurusannya agama Islam di kampus Universitas Islam Jakarta. Tapi sekarang masih kuliah? Masih kuliah semester Masih kuliah. akhir. Assalamualaikum bukti. Kita jangan sembarangan ngomong nih brother. Iya. Dan ya guys. Para ukti-ukti. Terus habis itu aku tuh ada selingan ngajar TK, les, privat gitu. Ya selingan aja gitu. Udah gitu aja. Oke, kita kembali lagi ke Neng Epa. Epa. Jadi kan tadi dibilang katanya kesehariannya itu kerja ya? Kerja di perusahaan percetakan. Itu lokasinya jauh? Di Jakarta Barat tepatnya, di Kedoya. Dari Depok ke Jakarta Barat? Iya, tapi aku cuman seminggu sekali pulang ke Depok. Capek kan, kerja pulang setiap hari jauh, Iya. perjalanan kita jauh. Jadi Benar. kebetulan juga di sana tuh dapat tempat tinggal, alhamdulillah Mes. enak. Dapat Bukan mes mes gitu sih, ya? bukan mes sih, tepatnya di rumah bosnya Oh sendiri. gitu. Karena masih home industry juga gitu. Nah, jadi kan Neng Epa ini tadi yang kita bilang itu kan TikTokers ya. Jadi banyak netizen juga kan, atau followersnya gitu kan. Yang biasanya sering warga-warga TikTokers itu bertanya tuh apa sih? Wah, banyak Ke Neng banget. Epa? Banyak banget deh ya. Dari mulai yang baik-baiknya aja dulu lah. Yang Kita bicara yang baik-baiknya baik-baiknya. Kakak
kerja ya atau itu jadi guru katanya gitu, apa itu jualan kok di belakang mah banyak tinta-tinta katanya gitu kan. Aku kerja nih, aku kerja Emang di percetakan. guru itu emang harus berhubungan dengan tinta-tinta ya? Saya Iya. bingung ini. Atau kapur atau apa kayak gitu ya. Iya soalnya kan Mungkin juga kalau misalkan tinta-tinta itu lebih cocoknya kayak tukang sablon atau Ah. itu salah juga tuh berada kalau Salah. gitu. mungkin dia ngeliat kadang kan aku nulis. Oh, disangkain jadi guru gitu ya. Ngetik. Laptop ngetik segala macam. Gitu. Kebetulan juga kan aku percetakan itu aku bagian administrasi. Bagian adminnya. Bagian admin. Jadi yang kita ke pokok inti pembicaranya itu tiktokers itu namanya apa? Netizen ini. Kebanyakan tangan aku. Tangan? Iya, tangan. Tangan kiri ya tepatnya nih, tangan kiri. Nah, kalau kita bicara masalah tangan kiri ya. Jadi kan yang namanya Tuhan itu memberikan cobaan yang nggak mungkin dong kalau misalkan di luar dari kemampuan manusia itu sendiri. Jadi ya pasti ada maksudnya. Tuhan memberikan cobaan itu buat kita, ya kita bisa pelajarin lagi dari Neng Epa ini berada. Ya, Insya Allah. walaupun Berbagi cerita. dia dapat apa ya, musibah atau ya musibah lah ya, dapat musibah, tapi orangnya lihat berada. Dia Gede. selalu tersenyum, Gede. tawa-tawa, Enggak juga. semangatnya itu nih berada. Semangat. Ya, Semangat. semangatnya itu. Harus itu harus Semangatnya itu luar Cakep. biasa, luar biasa. Nah, jadi yang sering ditanyakan masalah tentang tangan. kekurangannya itu. Kekurangannya. Dan Neng Epanya sering ngejawab. Sering aku jawab. Oh, Jawab banget dan jawabnya biasa dengan ketawa-ketawa juga sih. oh. Smile. Iya, smile. Tapi mereka tanggapannya gimana atau gimana? gitu? Banyak sih, banyak yang ngebully, banyak yang nggak percaya, katanya tangannya diumpetin lah segala macam. Itu mah dibuat-buat, katanya mau bikin viral, katanya mau tenar aja itu katanya mau bikin itu mah diumpetin dulu tangannya ya katanya. Memang Netizen. netizen itu kadang-kadang mulutnya, Sadas, seperti cabai. mulutnya itu kadang-kadang ini. Tapi nggak apa-apa lah, kalau kayak gitu-gitu wajar. Iya. Jadi banyak yang bertanyanya seperti itu. Iya. Nah kalau misalkan teman-teman netizen kan mungkin banyak yang kurang percaya, dan kalau saya sini kan memang melihat sendiri gitu ya. Boleh nggak kita bertanya tentang masa lalunya gitu, kenapa bisa kayak gitu atau ya kayak gitu lah. Boleh banget. Berbagi cerita juga jadi biar buat teman-teman biar pada tahu gitu kan, yang Iya, followersnya apa juga. banyak juga kan Kak cerita kronologinya gimana sih? Aku juga sempat nyeritain kutipan cuman belum selesai. Ya mungkin dari video ini kita bisa jelasin semua dari awal aku kenapa sampai sekarang ini. Sekilas kita berbagi cerita. Ya. Sih. Silakan. Berbagi pengalaman juga. Betul. Betul. Kalau kalau nggak ada TikTok juga kita nggak bakal ketemu. Iya. Benar. TikTok adalah Pembawa berkah, bersilaturahmi, menambah keluarga, ya, mendapat jodoh mudah-mudahan insya Allah. jodoh guys. Nah jadi ceritanya gimana tuh belum? Waktu itu kejadiannya tuh 2012. 2012. Tuh tepatnya 8 tahun yang lalu ya. Aku baru lulus sekolah SMA 3 bulan. 3 bulan lulus SMA itu baru banget dapet ijazah. Ijazah ijazah SMA baru keluar 3 bulan. Berarti masih muda, umurnya berapa sih? 17 tahun. Oh, subhanallah. Masih 17 tahun. Masih baby face. Iya, masih 17 tahun. Masih baby face. Masih jomblo lagi. Masih muda banget, brother. Iya. Iya, masih muda banget. Lagi Nah, gemes-gemesnya gimana kan? Moy. 17 tahun tuh ih. Sesuatu. Jadi gimana tuh terusin? Ya terus waktu itu kejadiannya itu aku pergi ke acara nikahan wali kelas waktu sekolah. Kan jadi wali kelas itu 2 tahun kan kita dapat undangan satu kelas itu kan nggak enak ya kalau nggak datang. Akhirnya kita datang rombongan satu kelas tapi nggak semuanya sih. Terus acaranya tuh di daerah Bekasi, cuma Bekasinya apa aku lupa. Terus kita rombongan kan naik motor. Tadinya aku mau bawa motor sendiri kan. Cuma aku mikir kalau aku bawa motor sendiri, bawa motor kopling ke Bekasi. Namanya cewek tahu sendiri kalau kondangan rempongnya kayak gimana ya kan. Kebayangin. Dandan lah, pakai sendal tinggi lah segala macam. Terus aku mikir ya udahlah, mendingan gue minta sama temen aja deh, gue calling temen STM gitu kan. Ada yang bisa nggak? Terus sama kakak gue nggak ada yang bisa. Semua temen-temen yang deket tuh
tumben-tumbenannya nggak pada bisa tuh. Mungkin itu udah ada pertanda kali ya. Feeling. Iya, feeling. Biasanya aku minta antar kemanapun Mau. pada ada bisa. Ini nggak tahu kenapa semua yang deket sama aku minta anterin nggak ada yang bisa. Akhirnya ada satu yang anak STM, karena satu yayasan kan lengkap ya, ada SMA, STM gitu. Anak STM. Jadi Mungkin aku itu pacarnya kali. enggak, bukan temen karena deket juga jadi minta Mungkin anterin. pacarnya kali itu brother. Mungkin, brother. Kebetulan waktu itu lagi jomblo. Lagi jomblo, lagi nggak ada Terus? pacar. Ya udah, akhirnya kebetulan dia mau kan. Ya udah, kita berangkat rombongan, janjian lah di Cijantung kan, karena dulu sekolahnya di Cijantung. Ya udah, rombongan tuh rame-rame nyampe ke sana sore, karena kita namanya ngaret-ngaret kan, nungguin acara. Udah nyampe acara maghrib. Habis setelah kita sholat maghrib, kita pulang. Kan jauh juga kan di jalanannya. Itulah pas pulang itu kita kejadian. Tadinya tuh pulangnya itu kan mau lewat Jatikasih apa lewat mana ya, Bekasi. Terus aku bilang yang arahnya ke Depok sini mendingan lewat alternatif aja, lebih dekat. Aku bilang gitu kan. Banyak juga yang bilang, oh iya benar, lewat alternatif aja. Nah kebetulan lewat alternatif pas posisi kejadiannya itu di Pasar Bantar Gebang. Ya Allah. Deket banget Pasar Bantar Gebang. Kejadiannya itu kita lagi nggak kayak tabrak-tabrak mobil, enggak. Itu posisi tuh lagi macet. Lagi macet, Pak. Lagi macet. Kebetulan gimana sih kita Banyak kalau konten ya, banyak banyak kontainer. banyak banget kontainer sama truk kan. Kalau kita macet itu kan kadang nyelip ya, Nyelip. belakang di samping mobil gitu kan. Nah kebetulan aku lagi di tengah-tengah mobil gitu Truk, kan, ini atau truk. kontainer. Terus ini motor semua kan pada ngejejer biasanya sih kalau macet kan. Terus aku tuh posisi ketiga motor. Yang satu motor di depan aku itu orang lain tuh ngerem dadak. Kebetulan kita juga yang belakang ikut rem dadak. Gimana sih? Aku mungkin udah capek kali ya, namanya dari siang sampai sore. Aku dibonceng, aku nggak pegangan juga ya. Tapi yang di posisi depannya gimana? Sama, mereka juga posisinya pada jatuh. Cuman kayak jatuh Miring doang. miring. Kebetulan aku kalau naik motor kan madepnya ke kiri. Pas banget di dalam pas banget itu truk tanah inget banget warna kuning ya. Truk tanah, ya udah ngerem dadak, aku kaget, aku nggak pegangan. Aku langsung jatuh masuk ke kolong truk. Langsung ke kolong truk Itu jatuh. posisi kelindes atau gimana? Kelindes, tangan aku masuk. Sebenarnya sih badan aku masuk juga, cuman aku juga bingung kenapa yang kena tuh tangan doang. Iya, itu diri Aku di situ sama sadar Allah. kan, iya. Aku sadar di situ. Kok ini mobil masih jalan aja ya, aku bilang gitu kan. Terus tangan aku udah kelindes tuh, itu bunyi tangan aku bertak pulang tuh. Aku sadar, aku teriak, aku nyebut gitu kan, istighfar gitu kan. Aduh, kata aku capek kan, astagfirullahaladzim, sakit, aku bilang gitu, sakit. Tapi kok aku mikir gini, wah ini mobil kayaknya masih jalan. Kata aku, kok nggak ada yang narikin gue gitu kan. Tarikin Ben, tolong tarikin. Aku manggil teman aku, suara aku udah habis kan, mungkin karena kedengeran juga. kesakitan juga kali gimana. Teman-teman aku juga pada jatuh nih sampai ke belakang, cuma mereka jatuhnya ke kanan, pada cuma miring motor gitu doang sih. Teman aku yang bonceng pun jatuh malah ke kanan, sama motornya jatuhnya ke kanan, aku doang yang ke kiri pas banget itu truk. Jadi poinnya itu kelindes ya? Kelindes. Aku juga heran, badan aku sebenarnya setengah itu masuk. Teman-teman aku juga pada ngeliat. Kalau itu memang kalau kita bicara masalah heran, sama Kalau semua juga masalah- heran. Udah Karena alam. kita kembali lagi ke Kepada takdirnya berada. takdir ya. Karena kalau emang kita belum ditakdirin buat meninggal, karena yang saya tahu mau rezeki jodoh itu udah ada yang ngatur. Jadi walaupun kita kecelakaan seperti apa atau apa, itu kalau emang belum waktunya kita meninggal, ada keajaiban-keajaiban yang nggak masuk nalar, brother. Serius, itu nggak masuk nalar karena masalah seperti ini mungkin saya udah pernah alamin ya, kayak gini. Cuma ya memang apa ya, memang masih ditakdirin buat hidup aja. Jadi kayak gitu. Oh jadi poinnya kelindes cuma tangannya aja gitu. Tangannya aja pas banget posisi kelindesnya itu bagian otot tangan. Soalnya pas waktu di rumah sakit kan aku dapat foto dari perawatnya. Soalnya ini tangannya kegeleng. Berarti Di pas sininya, atas ya? Iya, bagian otot ini ke Bagian kelindesnya atas. jadi melengkung gitu, gimana sih? Ban Miring itu ya? bercak, ban memar merahnya itu kelihatan. Jadi bukan nggak mau disut, brother, karena kita lain muhrim ya. Jadi kita nggak bisa main shoot sembarangan. Jadi saya cuma contohin
di bagian apa ya dari sumber Neng Epanya ini sendiri. Jadi di sini nih brother, ya di pas ininya, ya bener ya di sini ya. Di bagian otot atasnya itu hancur. Dibilang hancur enggak, cuman dia remek kayak bekas lindesnya itu. Tangannya mah masih nyatu, tangan masih nyatu, cuman karena bagian ketek tuh jadi remuk mungkin karena terlentang kali ya. Jadi brok. Oh jadi begini posisinya mungkin terlentang. Jadi dia robek, gitu daging-daging keluar. Tapi masih nyatu. Jadi mau nggak mau pasti mutasi kan. Soalnya dari tempat kejadian tangan aku udah ngampret gitu, kalau enggak kan jadi busuk kan. Tangan aku udah nggak bisa diangkat lagi sama aku, udah mati rasa. Pas di sana tuh. Iya, pas digotong sama orang kan aku sadar lagi kan, sempat pingsan sebentar. Sempat pingsan lagi, terus aku bangun lagi karena kaki aku juga kelindes juga. Kaki yang kanan ini kan juga dulu itu patah, remuk, ini kan robek-robek. Berhubung aku pakai sendal tinggi, jadi aku keseret gitu. Itu mobil truk itu juga lagi parkir mungkin ya, mau dipinggirin kali sama orang-orang. Itu kelindes juga nih karena aku pakai sendal tinggi, jadi sendal tingginya yang remus naik. Keseret aku bilang kaki aku, orang nggak pada ngurumbulin aku, tapi kaki aku nggak dilihat, kaki aku. Untungnya selamat, alhamdulillah keselamatan. Masih dikasih beruntung juga. Ada plus. Itu kejadian tahun 2012 bulan September. 2012. Dan sekarang umur 26 tahun. 26 tahun. Itu. Jangan ketawa dong, Bu. Dan sempat down juga nggak sih dulu? Alhamdulillah enggak. Sampai sekarang. Enggak pas awal-awal gitu. Enggak. Alhamdulillah enggak. Tuh, brother. Aku juga nggak tahu dapat mujizat apa seperti itu. Kuat banget brother. Sampai saat ini pun teman-teman bisa lihat dia masih ketawa ketiwi, cengak-cengir, cicilan kan, nggak bisa diem. Masih inilah. Jadi kan banyak teman-teman juga yang mungkin mengalami hal yang sama seperti ini, kadang-kadang malah jadi kayak down, malah kayak mengurung diri. Itu salah banget brother. Karena kita masih diberikan napas. Ya anggap aja, memang sih saya nggak pernah ngerasain seperti itu, cuma dari Neng Epa sendiri pun selalu suka memberikan motivasi gitu ya, memberikan semangat buat teman-teman yang mengalami hal yang sama. Jadi kalau buat sorry sebentar, jadi buat Neng Epa nih, buat pesan-pesan ke teman-teman yang lain yang mengalami hal yang sama itu kayak gimana gitu? Kalau dari aku sendiri ya, ngalamin aku sendiri, aku kayak gini bisa kuat, mungkin pertama itu karena aku bener-bener yang ngerasain sakitnya luar biasa tuh kayak gimana, bener-bener ngerasain sakitnya nggak ketulung, karena pertolongan pertama langsung dibawa ke rumah sakit. Cuman ayah itu minta aku mau dirawatnya di kampung, jadi kan aku ngerasain sakit tuh bener-bener berapa hari lagi kan dibawa pulang kampung gitu kan. Dari situ pasrah aku nih. Pasrah dari situ aku, ya Allah kataku, aku udah nggak sanggup, maksudnya udah ngerasain sakit perihnya kayak gimana, aku udah nggak sanggup, aku pasrah, gimana terserah kamu ya Allah, maksudnya gimana terserah Allah, mau gimana tangan saya, aku bilang biar aku nggak ngerasain sakit lagi, aku ikhlas, aku pasrah. Dari situ, dari keikhlasan aku sendiri, kepasrahan aku sendiri, itu yang bikin aku kuat gitu. Alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah yang kepikiran yang namanya Allah tangan gue kenapa gue bisa kayak gini. Jadi sampai sekarang ikhlas ya? Ikhlas. Karena gini brother, yang pernah saya pelajari, kalau ikhlas itu sebenarnya kalau saya alami sendiri, ikhlas itu sebenarnya sulit. Cuma kalau kita udah ikhlas, kita kayak nggak ngerasain apa-apa brother. Benar nggak? Betul banget. Contohnya Neng Epa ini, beliau udah benar-benar ikhlas dan akhirnya ya udah kayak merasa nggak ada apa-apa aja, nggak gitu. ada beban, nggak ada yang dipikirin juga. Jadi ikhlas karena ikhlas ya. Ikhlas itu susah banget. Pengalaman juga dokter di sana yang amputasi aku kan yang di kampung di Garut, dia juga heran baru ketemu pasien yang kayak aku, katanya udah gitu amputasi besar kan biasanya yang cuma dikit, cuma jari-jari atau cuma tangan. Kalau ini kan bener-bener udah gitu cewek habis. Dan itu pemulihannya cepet banget, biasanya orang tuh bisa hampir setahun baru pulih, bener-bener yang pulih. Kalau aku mah 5 bulan juga nggak nyampe, alhamdulillah. Makanya dokter ketemu aku baru nemuin pasien kayak gini, aku juga heran, kata dokter gitu, kenapa bisa cepet pulih kayak gini. Nah aku bilang, mana aku tahu, aku juga nggak tahu.
Bener ya. Iya, bener. Dokter juga katanya heran baru nemuin pasien yang kayak begini. Kuat. Masya Allah. Hebat. Aku juga heran kok bisa kayak gitu, yang nggak tahu ini bener-bener cepet banget dari dugaan. Terus harusnya aku kontrol, aku udah nggak kontrol karena udah nggak ada ngerasa apa gitu, udah bagus. Oke brother, dari sini aja saya pribadi ngedapetin pelajaran yang sangat benar-benar berharga brother. Karena dengan ilmu ikhlas, ya walaupun ikhlas itu susah, tapi ya kita dapat pelajaran kayak gini. Kalau kita benar-benar ikhlas, ya semuanya benar-benar kayak ya udahlah kayak bebas aja gitu. Bahkan pasrah gitu ya. Bahkan dengan keikhlasan itu sendiri malah ngedatengin kayak yang namanya apa ya, mungkin rezeki, teman-teman yang baik, Banyak malah banget jadi hikmahnya. malah jadi lebih banyak kan. Banyak saudara. Tapi yang penting kita harus benar-benar harus semangat gitu ya. Iya, semangat Harus utama benar-benar juga, semangat. Semangat itu paling penting. usahaku betul. Betul Itu banget. utama. Dan keceriaan asik. Smile. Kalau nggak ada keceriaan tuh hidup kayaknya rasanya Hampa. gimana gitu ya. Loh, gak. Bisa lihat sendiri kan. Apa guys? Ngapain gitu, kita udah punya kekurangan kita cuma diem aja gitu. Kayaknya apa banget sih? Orang lain aja bisa kayak gitu, kok gua nggak Happy. bisa kayak Betul. gitu. Kadang gitu. begini loh, bukan kita melihat orang yang kekurangannya. Jadi orang yang menurut saya itu sehat lah ya. Jadi kayak orang-orang seperti saya ini kadang-kadang ya malas semangatnya nggak ada. Malah justru Neng Epa ini malah bener-bener semangat banget brother. Saya bener-bener heran ya. Bener. Saya berapa kali nih saya nyebutin saya heran. Ya karena ya emang baru nemuin juga nih Baru gini. ketemu juga kita ya. Baru ketemu juga malah. Belum berapa hari, baru berapa jam. Baru berapa jam malah, iya. Orangnya Heran. enak, simple banget lagi malah orangnya, cantik brother. Gak bisa diem. Nih, ini cantik banget brother. Cantik banget. Masih Cantik jomblo banget. lagi. Masih jomblo juga sensor. lagi. Iya, Jadi gitu dong. masih jomblo juga lagi brother. Ada jomblo. Ada nggak pertanyaan gua? Oke, kalau pertanyaan saya dari situ tadi udah banyak banget saya nanya. Mungkin host yang sampingnya nih pengen nanya untuk next Aku, episode namanya. Neng Nadia. Neng Nadia mungkin ada pertanyaan kali buat Ya, aku mau nanya nih Bapak. kakak, kalau misalnya kakak nih kalau mau pakai hijab, itu tata caranya bagaimana tuh mentulinnya? Aku aja yang tangan dua aja harus ngelilit tangan ini, ngelilit lagi, ya? dililit lagi. Aku capek dah. Dulu lagi sebelum kecelakaan itu kan emang udah berhijab, cuman masih nakalan, Iya, nonton. iya. Terus pas kecelakaan itu aku lepas kan karena belum beradaptasi lagi kali ya. iya. Terus akhirnya aku waktu itu pernah nazar. Aku punya sesuatu nazar, pokoknya ya ada sesuatu nazar. Aku bilang kalau udah itu aku dapetin, aku harus hijab lagi gitu kan. Oh, iya. Terus dari situ aku belajar seharian buat pakai jarum pentul. Oh. Aku tuh kalau hijab nggak bisa kalau nggak pakai jarum pentul, kalau pakai peniti kan rusak. Oh, iya, Hijab rusak. tuh kalau pakai peniti kan rusak. Iya, menjadi Bener iya. nggak? Betul. Jadinya aku belajar gimana sih caranya aku pakai tangan satu masih bisa nggak ya pakai jarum pentul. Seharian aku nyoba, aku belajar yang namanya jarum pentul itu nggak bisa. Saking keselnya aku, gimana nih gua harus bisa. Sampai nangis itu nangis kesel. Gimana sih caranya sampai diem dulu, sampai nangis lagi gitu. Maksudnya nangis tuh mikir nyara caranya gimana ya. Caranya. Belajar lagi, nyoba lagi, dan dalam seharian itu alhamdulillah langsung bisa ada caranya. Wah, Berarti sesuatu banget. Allah memberikan cara Mudah-mudahan. sendiri. Cara sendiri ya, dan itu cepet banget. Gak tahu kenapa aku bilang pengen bisa, pokoknya mau lebih baik, pengen lebih baik Mandiri lagi. Pokoknya gitu. harus mandiri, nggak boleh dibantu Bantuin orang orang, lain. Masa betul. iya kita sehari-hari harus dibantuin Bantuin terus? orang, betul. Kan orang juga punya kesibukan masing-masing kan. Iya, Ya udah, akhirnya dari situ seharian jos langsung bisa, dan bahkan aku yang makin jarum pentul mamaku sendiri. Subhanallah guys. Terus kalau misalnya kakak mau kayak masak atau cuci piring kan otomatis tangan kanannya megang piring, tangan kirinya megang sabun. Kebalik ya? Tangan kirinya megang piring,
kanannya pegang ya, kayak gitu dah. Itu bagaimana tuh? Ya kalau nyuci piring mah gampang kan, kita kan di rumah mah ada wastafel ya. Taruh aja tuh piring di tempat, kita gosrek. Oh iya. Tapi yang kalau kebanyakan, Cek, kalau kebanyakannya disisihin atuh oh iya. gitu. Terus kalau motong-motong cabai begitu? Kalau motong cabai bawang kadang aku dibantuin pakai kaki. Oh, pakai kaki. Tergantung sih, kalau lagi nyantai pakai tangan satu bisa cuman lama, Jadi kalau mau praktis cepet selipin aja dari bawang di sini udah. Oh, jadi bawangnya. Gitu. Ini kaki kiri tadinya kaku jadi letoy, jadi ganjel. Jadi nggak tahu kenapa nih. Jadi aktif banget yang kiri buat bantuin aku sehari-hari. Jadi kaki malah jadi ikut Tangan. kebantu. Jadi ikut kebantu. Tadinya ini beda loh, ini kanan nggak, masih kaku, nggak tahu, nggak bisa bantuin, tapi yang sebelah sini nggak tahu kenapa jadi otomatis aktif ya? banget. Iya, Subhanallah. pengganti tangan yang kiri. Keajaiban banget. Jadi Allah memberikan kemudahan lagi tuh brother. Ada aja caranya, di Subhanallah. pikiran otak ada aja. Ada aja. Mungkin kita mau sebagai contoh gitu ya, kalau kita mau ngerasain seperti Neng Epa ini, coba deh sekali-kali coba gitu, rasain bagaimana caranya Cuci piring pakai tangan satu. itu tadi kayak semacam bawang atau cabai Betul. dengan tangan satu. Itu susah banget brother. Tapi coba, Neng Epa ini katanya pakai kaki menggunainnya, dibantu dengan kaki. Bagaimana caranya? Kalau kita yang mungkin yang masih utuh gitu atau masih sehat mungkin Bingung. nggak bakal bisa. Karena ya memang tadi saya bilang juga di sini, kalau kita dikasih kekurangan pasti bakal kita dikasih kelebihan juga. Betul. Jadi kayak gitu brother. Betul banget. Tanpa nalar kita sendiri, Iya. tanpa kita tahu itu kita pasti bakal diberikan kelebihan lah ya, kelebihannya lebih-lebih. Langsung dapat instingnya cepet gitu, tray, kayak lampu Philips. Iklannya Philips. Ya, coret. Dan insya Allah nantinya bakal diberikan jodoh yang lebih juga. Amin. Doain ya guys. Cantik ini loh brother, Amin, cantik. Bu. Cantik ya TikToknya Allah. apa sih TikToknya? Tolong jelasin tuh Ya. TikToknya sekalian. Katanya punya ini juga, punya YouTube Nah, juga ya, akun YouTube sama juga. YouTube dan Ada. tiga-tiganya ini. Nah, akun YouTube-nya apa sih namanya? Eva Neng Dudul guys, Eva Neng Dudul double L, apa? Eva Neng Dudul double L. Double L. Ya. Pokoknya nanti baca aja lah di sini. Iya ya. nih, di bawah ya guys. Nah, kalau untuk Neng Nadia, Kalau untuk aku namanya Nadia Khoiriah, NADIA spasi KHAIRIAH. Di bawah ya guys. Subscribe ya, guys. Di subscribe. tuh nama Oke. channelnya ya brother. Jadi kalau untuk Neng Epa ini udah buat channel kan ya? Iya. Buat channel YouTube. Nah, ini channel YouTube-nya itu mau diarahin ke arah mana nih? Nah itu dia, belum tahu, mungkin mau buat tutorial hijab, karena aku kan pakai tangan satu nih, hijab ya kan, dengan cara tangan satu. Terus kebetulan di luar sana juga mungkin banyak yang difabel yang tangan satu yang ada Jadi buat tangannya. tutorial ya. Oh, Benar. betul. Benar. Bisa. Saya ini banget tuh, dukung banget kalau kayak gitu. Jadi ngebuat konten itu usahain yang bisa bermanfaat buat orang lain. Untuk umat. Jangan sampai kita buat konten tentang Sia-sia. konten-konten yang enggak ada Benar. manfaatnya sama Mendidik sekali. intinya ya. Iya. Ada Mendidik lah. pembelajaran. Pembelajaran. Karena nantinya bukan karena uang doang yang kita dapat, tapi pahala kita bakal dapat. Cakep. Dunia akhirat kita bakal dapat. Jadi Insya Allah. Kan semua yang kita hidup. betul. Barakallah. Iya, jadi seperti itu. Dan kayaknya udah sampai di sini aja dulu brother, udah kepanjangan kita ngobrol. Dari obrolan kita ini, mohon maaf jika ada salah kata dalam video ini. Di sini nggak bermaksud buat merendahin orang lain atau ya macam-macam lah ya, nggak maksud kayak gitu. Yang iya di sini kita cuma ngasih gambaran atau motivasi buat teman-teman yang mempunyai kekurangan, bahkan atau teman-teman yang mempunyai kelebihan tapi berasa seperti orang kekurangan. Kalian bisa contoh di sini di video ini dan kalian bakal tahu semua di sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya mewakili dari Bang Denny Channel dan di sini ada juga Neng Epa dan ada Neng Nadia di sini, sama-sama punya channel. Kalau channel saya mah jangan, channel saya udah kegedean. Iya, yang baru-baru aja. Salah ngomong nih berada. Mantap guys. Oke, untuk IG-nya ada nggak medsos-medsosnya gitu? Oke. Dapat. Karena dia. Kalau aku nama TikToknya Langsing. LANSI, G-nya banyak dah pokoknya. Langsing. 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 Terus kalau IG-nya Nadia NADIAH KHAIRIAH
1. Iya. Ada satunya belakangnya guys ya. Nomor 1 asik. Dicoblot jangan lupa Dicoblot. ya. Kalau untuk medsos dan ya medsosnya itu tadi itu ya. Cuman kalau untuk nomor WhatsApp nggak dikasih berarti. Iya. Itu pribadi. Bahaya. Nah kalau untuk Neng Epa? Aku semuanya namanya sama dari IG, YouTube, TikTok. Itu namanya Eva Neng Dudul. Ya, nanti tinggal Bang Cakep. Doni tulisin aja nama di sini. Sip. Oke. Oke. Kayaknya udah aja. Dah. Dan Bye. Waalaikumsalam.